Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah hidupku ya Roh Kudus, pimpinlah Bapa setiap waktu, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh Kudus, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu Bapakku Yesus, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu Bapakku Tuhan Yesus, nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 5, 16, 17 dan 25, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh Kudus berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap sekali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Oh kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Oh kudus, kudus Tuhan, haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13, Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Nama Yesus yang bagaimana? Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, Kau maha kudus, maha sempurna. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beriman, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, juru selamatku, amin. Engkau Bapa, juru selamatku. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami hamba-Mu. Kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur malam ini, kami datang kepada-Mu Yesus. Kuduskan hati kami untuk kami baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Ku simpan dalam hati kami, dan Ku lakukan dengan setia, karena Ku cinta Engkau. Aku mau taat setia sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus akan pimpin hidupku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali pada minggu malam ini tanggal 1 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan tadi pagi Bapak Ibu Saudara semua sudah ibadah, baik online maupun onsite. Dan kalau Bapak Ibu sehat, mari semua kalau bisa onsite datang langsung saudara ya. Itu lebih enak suasananya. Dan bukti nyata kita hadir dalam roh. Mohon maaf saudara. Haleluya. Kita mau hadir senantiasa di dalam rumah Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus begitu agung, begitu sempurna. Dan suatu hari kelak kita ingin berjumpa langsung muka dengan muka. Ketemu Yesus besok di surga bukan online maaf ya. Ketemu Yesus besok bukan jarak jauh. Tapi kata Tuhan wajah dengan wajah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari dari saat ini perilaku kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan. Supaya kata Rasul Paulus yang dipimpin Roh Kudus. Supaya hiduplah oleh Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak menurut daging. Kalau menurut daging saya tidak menyampaikan firman. Alah malas. Lebih enak foya-foya, jalan-jalan hidup daging. Tapi ujung-ujungnya maut, kematian. Coba saudara pikirkan. Manusia umumnya akhirnya ikutin daging, mati. Ya, tapi kalau kita minta dipimpin Roh Kudus, kematian ada kehidupan kekal di surga buat selamanya. Beda saudara. Ya, bersama-sama mati, tapi di dalam Kristus ada janji Tuhan rapture. Kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan,
Kalau Tuhan berkenan ya, sama bersama keluarga. Kalau Tuhan berkenan, saya mohon selalu. Termasuk Bapak Ibu mohon, saya juga berdoa Bapak Ibu. Kalau bisa rapture ya, rapture diangkat sama Tuhan. Karena itu Alkitab. Tapi kenyataan mengikut rapture tidak gampang saudara ya. Tidak mudah itu. Yang di Alkitab kan cuma 5. Ya, itu pertama itu Henokh rapture. Kedua Musa. Ketiga Elia. Keempat Yesus sendiri naik ke surga. Kelima gereja Tuhan. Ya gereja Tuhan saya yakin juga nggak banyak. Ya tergantung otoritas Tuhan. Dan tergantung dari diri kita. Kita minta sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya rapture. Tapi kalau tidak rapture, nggak ada apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Itu menjadi kerinduan kita. Bukan tempat neraka, saudara ya. Tapi kita masuk dalam kerajaan surga asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau masuk surga, ikuti SOP-nya surga. Ikutin aturan-aturan main dari Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka janji Tuhan iya dan amin. Karena janji Tuhan dalam Titus pasal 1 ayat 2, pengharapan kita kepada Yesus, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan janjikan, dia amin. Dia pasti penuhi. Asal kita juga sama, kita konsisten, kita mau setia, kita cinta, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, puji Tuhan sebelum kita berbangun tidur, kita senantiasa baca firman Tuhan. Perjanjian baru, Bapak Ibu selalu rutin ya. Kalau pagi perjanjian lama, malam rutin perjanjian baru, dan kita sudah berurutan, sudah sampai di Ibrani pasal 9. Kita mau akhiri malam ini sampai ayat 28. Besok malam kita masuk ke Ibrani pasal 10. Berarti sudah tinggal 4 pasal ya, berarti 10, 11, 12, 13. Karena Ibrani itu ada 13 pasal. Setelah itu masuk ke kitab Yakobus dan masuk ke dalam Petrus, Yohanes, Yudas, terus kitab Wahyu ya. Puji Tuhan. Berdoa terus sama Tuhan. Dan kita mumpung diberikan kekuatan, kesehatan. Kita mau cari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bikin kita hidup di dunia ini. Dapat kekuatan dari pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mau baca. Saat ini kitab Ibrani pasal 9. Haleluya. Puji Tuhan. Dari ayat 18 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28 terakhir. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Pasal 9 sudah berakhir. Besok malam kita baca Ibrani pasal 10. Dari saat ini kita baca dari ayat 18 sampai 28 dari pasal 9. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia membaca firman Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Kekristenan itu harus ada ketaatan bukti. Taat kepada firman Tuhan, seperti salah satunya beribadah kepada Tuhan itu tertuliskan di dalam Keluaran 23-25, tertulis dalam Ibrani 10-25, jangan tinggalkan persekutuan bersama, itu salah satu ibadah. Terus kedua, haruslah berdoa, rajin berdoa. Mengasihi, harus mengasihi. Jangan benci, jangan punya berbuat jahat. Kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti,
berarti melanggar firman Allah, itu berdosa. Kalau kita tidak berdoa saja itu berdosa, karena firman Tuhan kan melanggar hukum Allah. Melanggar firman Allah. Firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika 17, tetaplah berdoa, tapi Bapak Ibu tidak berdoa. Ya, kalau sekali-sekali tidak berdoa karena minta lupa itu ya. Tapi kalau tidak pernah berdoa terus, bagaimana mau masuk surga? Seperti saya sudah terangkan, mau masuk surga harus punya hubungan baik, hubungan sehat dengan pemilik surga. Pemilik surga Yesus. Saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah berharap kepada Tuhan, tidak pernah kenal saudara sama Tuhan. Tuhan kenal kita, tapi saudaranya tidak membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Dan oleh karena itu melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita mau cinta firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita nih apa sih yang dicari di dunia, saudara? Kenapa saudara menjadi pelaku uang, pelaku bisnis, tapi pelaku firman tidak dilakukan? Padahal hidup di dunia ini sifatnya sementara. Saudara banyak uang, apakah uang bisa membeli surga, membeli keselamatan? Tidak bisa. Ya, mohon maaf. Manusia mati tidak dibawa tuh uangnya banyak. Mobilnya banyak, tidak dimasuk di kuburan. Rumahnya banyak, mati. Maka firman Tuhan dikatakan di sini manusia mati satu kali. Jadi saya katakan, saya mau terangkan tentang 3 hal di sini ya. Pertama tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu masa-masa lalu sebelum Yesus turun ya, itu selalu dengan percikan darah. Percikan darah anak domba seperti di ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, yang mengambil darah anak lembu dan darah domba serta air. Jadi selalu dengan darah. Tanpa darah tidak bisa ya. Contoh lagi, firman Tuhan di ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi semua dengan darah. Karena darah itu bicara nyawa manusia. Dan akhirnya Yesus kasih karunia yang sempurna melalui pengorbanan diri Yesus sendiri. Dia sebagai Allah, dia Tuhan, dia mampu menjadi manusia. Dan menjadi manusia seperti kita berinteraksi dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, supaya manusia bisa sadar, ternyata Tuhan yang maha kuasa, yang penuh dengan cinta kasih, dia rela mengorbankan, dia menjadi manusia, dan menjadi contoh teladan buat kita, supaya kita ikuti jejaknya. Makanya Tuhan berkata dalam 1 Petrus, kita yang sudah dipanggil ini, supaya kita mengikuti jejak Yesus. Apa yang kita ikutin? Yaitu kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Kita mau taat. Coba saya mau baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Seperti halnya Kristus sudah rela berkorban. Kasih memutihkan cintanya Tuhan luar biasa. Kita ikuti jejak Yesus. Berarti kita ikuti di dalam kasih. Kita ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, kita ikuti firman Tuhan. Sehingga demikian kita selamat. Karena apa? Yang kedua, itu yang jelas. Yang pertama, jadi bicara pengorbanan Tuhan. Supaya kita rela berkorban. Apapun, bayar harga. Seperti saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Mengatur waktu saya untuk saya baca firman Tuhan. Mengatur waktu saya berdoa. Mengatur hidup saya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Secara vertikal dan secara horizontal berinteraksi dengan jemaat. Berinteraksi dengan istri, keluarga, anak, dengan saudara semua. Saya cintai. Dan di dalam kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Bukan membenci, bukan berbuat jahat. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena yang kedua, di ayat 27. Sama seperti manusia tetap untuk mati. Setelah itu ada dihakimi. Yang kedua, setiap kita semua akan berakhir di dunia ini. Tapi setelah itu ada proses pengadilan, penghakiman. Oleh itu mari saudara, kita ikuti firman Tuhan. Supaya nanti kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya tidak masuk di dalam proses pengadilan. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 1, ya, Roma 8 ayat 1 demikian firman Tuhan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak penghukuman bagi mereka masih proses pengadilan yang jelas. Contoh ilustrasi selama di dunia. Kalau Bapak Ibu sudah tidak melanggar hukum, apakah masuk proses pengadilan? Tidak. Bebas dari hukum karena tidak pernah berbuat salah. Melanggar hukum, dosa, itu kena proses pengadilan, tilang, ya, polisi, pembunuh, ya, pasti saudara masuk pengadilan, dihukum, masuk penjara. Karena salah, berbuat dosa. Demikian sama, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dosa. Kristen cuma pura-pura saja, Kristen KTP, ya,
keluar masuk gereja tapi tanpa pertobatan, saudara, itu dosa, itu masuk dalam pengadilan. Tapi kalau saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup ke dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus, selalu di dalam Kristus Yesus, tidak di luar Kristus. Tidak ada penghukuman, berarti tidak masuk dalam pengadilan. Tapi kalau berbuat dosa terus-terusan, hidup di luar Kristus, masuk di dalam pengadilan. Dan yang ketiga, saudara, ingat saudara, bahwa Kristus sudah melakukan pengorbanan satu kali. Tidak boleh main-main. Karena janji Tuhan nanti kita mendapatkan keselamatan. Di ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak. Setiap kita semua sudah ditanggung melalui pengorbanan Kristus. Karena di balik pengorbanan Kristus, untuk apa? Dikatakan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa berdosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini yang ketiga, yaitu keselamatan. Kita menantikan Yesus Kristus, menantikan rapture. Maka oleh karena itu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, marilah kita harus bayar harga. Kristus sudah rela mati berkorban buat kita. Harus kita berani juga berkorban. Bayar harga. Melain pekerjaan Tuhan. Apapun. Korban waktu, tenaga, uang. Apapun saudara. Karena Tuhan sudah rela berkorban. Memberikan terbaik buat kita. Dan yang kedua. Ingat. Bahwa manusia akan mati. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan. Mati nanti ada penghakiman. Ada masuk pengadilan. Tapi ada firman Tuhan katakan tadi dalam Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Oleh itu mari kita pilih yang ini. Itu kita ada di dalam Kristus Yesus. Supaya kita lolos dari pengadilan. Karena ketiga, kerinduan kita. Keselamatan yang Tuhan sediakan surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita minta. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh daging. Karena kepimpinan daging itu maut. Kemungkinan besar kalau dipimpin daging. Menyebabkan perbuatan kita dosa. Karena daging itu bisa dosa. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus. Akan memberikan keselamatan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah hidupku ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya segala kebenaran haleluya agar ku tidak tersesat haleluya mengikuti jalan Tuhan Yesus amin haleluya kudus kudus Tuhan haleluya kuduslah namamu haleluya ku beri syukur dalam amin haleluya simfoni begitu indah di dalam Yesus indah ajaib ajaib Tuhan haleluya ajaiblah namamu amin haleluya nama yang beri menang haleluya Yesus namanya peganglah Roh Kudus 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 Tuhan haleluya kuduslah namamu amin haleluya ku beri syukur dalam oh haleluya simfoni indah amin haleluya oh begitu ajaib-ajaib Engkau Bapakku Yesus ajaiblah namamu haleluya nama yang beri menang haleluya Yesus namanya amin haleluya nama yang beri menang haleluya Yesus namanya amin haleluya Tuhan Yesus terima kasih amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat berbangun tidur. Jangan lupa, ada 3 hal. Ada bayar harga, kita berkorban untuk Kristus. Dan Kristus sudah melakukan terbaik buat kita. Karena nanti kelak sasaran kita itu surga keselamatan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.